Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Iqbal Zulkarnain dengan NIM 23073021, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tujuan dari overhaul. Tujuan dari overhaul adalah untuk mengembalikan performa mesin seperti sedia kala atau seperti semula. Ciri-ciri mesin yang perlu overhaul adalah: pertama, mengeluarkan asap putih pada knalpot mobil. Kedua, power engkol yang tidak bisa diputar. Ketiga, ngejim. Sebelum kita melakukan pembongkaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat-alatnya. Apa saja alat-alatnya? Pertama, ada toolset. Kedua, kunci momen. Ketiga, time lap. Keempat, baskom. Kelima, alat ukur. Dan alat-alat ukur yang perlu dipersiapkan adalah multimeter, mikrometer, jangka sorong, dial indikator, dan filler gauge. Baik, berikutnya kita akan melakukan langkah pembongkaran. Sebelum kita lakukan langkah pembongkaran, alangkah baiknya kita menggunakan oli dan air radiator. Lanjut, kita akan membongkar radiator dan pipanya, kipas, conveyor. Lalu kita pindah ke sebelah, ada filter oli, pompa pada minyak, lalu kabel tegangan tinggi pada coil dan distributor kita cabut sebelum kita mencabut distributor. Lanjut ke bagian sebelahnya. Lanjut, kita akan membongkar pada tutup kepala silinder, lalu kita bongkar karburator. Lalu sebelum kita melakukan pembongkaran pada exhaust, alangkah baiknya kita melepas knalpot. Lalu baru kita lakukan pembongkaran pada exhaust. Lakukan pelepasan pada alternator, lalu head cylinder, dan berikutnya ada di motor starter. Lalu kita bongkar atau kita lepas transmisi. Lalu langkah berikutnya kita lepaskan engine pada engine stand dan kita pindahkan engine pada mesin kerja. Setelah itu kita lakukan pembongkaran pada bak oli, lalu filter pompa bak oli. Lalu kita lepaskan piston pada power engkol. Setelah itu kita keluarkan piston pada blok silinder. Setelah itu kita keluarkan power engkol dan power knob. Setelah langkah pembongkaran, berikutnya kita akan melakukan langkah pembersihan, yaitu kita bersihkan bak oli pada lem-lem yang sisa nempel. Lalu kita lakukan pembersihan pada blok silinder, pada piston, pada power knob, power engkol, dan head cylinder, pada bagian-bagian head cylinder. Lalu kita bersihkan bagian-bagian lain seperti busi, seperti baut dan lain-lainnya menggunakan uas dan bensin. Baik, langkah berikutnya adalah lakukan langkah pengukuran, yaitu hal-hal yang perlu diukur adalah rim piston, side clearance, diameter piston, diameter blok silinder, lalu katup, tinggi pegas pada katup, tinggi katup, diameter katup, lalu pin jurnal dan main jurnal pada piston. Lalu lakukan langkah pemasangan. Langkah pemasangan adalah langkah kebalikan dari pembongkaran. Lalu kita beri pelumas dan lem pada bagian-bagian yang diperlukan. Lalu kita kunci baut sesuai standar buku panduan. Lalu di sini kita akan melakukan penyetelan pada kartu in dan pada kartu X dan pada celah platina. Jadi ukuran pada celah kartu in itu ukurannya adalah 0,20 mm dan X 0,30 mm, dan pada celah platina adalah 0,45 mm. Langkah berikutnya adalah lakukan pengisian, yaitu pengisian pada air radiator dan pada oli. Lalu kita dapat simpulkan bahwa pegas katup, backing set, dan filter oli harus diganti karena sudah melewati standarnya, dan kita akan melakukan langkah skir agar tidak terjadi kebocoran.
kebocoran pada klep. Nah, mungkin itu aja yang hanya saya dapat sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.